Hai teman-teman, kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah hasil ujian saya, pembelajaran NLP. Saya mengambil judul klasifikasi teks menggunakan algoritma SVM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmini dari kelas visioner. Adapun latar belakang masalahnya, klasifikasi algoritma adalah pembelajaran mesin algoritma terawasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan, mengkategorikan, atau memberi label tindak dan titik data berdasarkan apa yang telah diamati sebelumnya. Ada banyak jenis klasifikasi, tetapi cukup mengguna mesin algoritma untuk klasifikasi teks adalah Swarm Vector Machine dan Navis Bayes. Selain itu, dua algoritma ini beberapa algoritma lain yang dikenal yaitu regresi logistik, pohon keputusan, dan jaringan saraf. Adapun pengertian dari SVM adalah algoritma yang mempelajari terawasi yang digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan anomali atau outlier. SVM ini mencoba mencari garis pemisah atau habit line terbaik di ruang input. Beberapa opini berasal dari kicauan orang-orang klasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu pandangan negatif dan pandangan positif. Data yang digunakan adalah data ketidakseimbangan antara kelas negatif dan kelas positif. Oleh karena itu, untuk menangani ini, dorongan algoritma pada metode SPM ditambahkan. Boosting Sport Vector Machine membuat beberapa model dengan algoritma mendukung mesin vektor di mana setiap model belajar untuk memprediksi kesalahan dari model sebelumnya. Untuk selanjutnya, adapun tujuan dan urgensi. Tujuan yang saya buat ada dua. Yang pertama, mengetahui tahapan-tahapan klasifikasi untuk menggunakan algoritma SVM, menyelesaikan kasus analisis sentimen Pilkada DKI 2017. Yang kedua, mengetahui hasil klasifikasi dari penerapan algoritma SVM pada kasus analisis sentimen Pilkada DKI 2017. Nah, adapun urgensinya, yang pertama menghemat waktu dan tenaga kita, yang kedua memanfaatkan kecerdasan manusia untuk menentukan sentimen secara akurat. Nah, untuk selanjutnya dataset yang digunakan, saya mengambil 3 dataset. Yang pertama, dataset tweet sentimen Pilkada DKI 2017, yang kedua dataset normalisasi kata, yang ketiga dataset stop word. Nah, untuk selanjutnya pre-processing data. Yang pertama, case molding, yaitu membuat kalimat menjadi kecil serta menghilangkan karakter maupun angka yang dianggap tidak penting. Yang kedua, remove sentensi, yaitu menghilangkan kata-kata yang memiliki satu huruf atau dua huruf yang sama berada di awal dan di akhir kata. Yang ketiga, teks normalisasi, yaitu menormalisasikan kata yang typo. Yang selanjutnya, remove stop word, yaitu menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak penting seperti kata penghubung. Yang terakhir, stemming, yaitu membuat kata-kata menjadi kata dasar. Nah, selanjutnya ekstraksi fitur. Pada proses ekstraksi fitur dari teks diubah menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF, di mana pada gram menggunakan satu kata pada setiap fitur sehingga menghasilkan fitur sebanyak 2591. Untuk memberikan fitur model yang terbaik, maka diperlukan
penyeleksian fitur-fitur yang memiliki nilai Chi-square yang tinggi agar tidak memberatkan proses training dan mengurangi kata yang tidak penting. Menggunakan metode Chi-square ya dengan perbandingan 1/3 sehingga mendapatkan seleksi terbanyak sebanyak 863 fitur. Untuk selanjutnya model yang digunakan yang seperti kita ketahui, saya menggunakan model SVM, yang ini, berfungsi untuk membagi sebuah kata. Selanjutnya performa model, pada yang di atas untuk data trennya memiliki nilai akurasi 0,95% dan untuk data tesnya memiliki nilai akurasi sebesar 0,83%. Nah, selanjutnya, kesimpulan, proses processing merupakan proses yang sangat penting dan sangat berpengaruh dengan hasil akurasi model karena penyeleksian kata-kata yang digunakan dalam fitur model harus baik. Yang kedua, model yang dihasilkan oleh algoritma Sport Vector Machine yang bisa disebut dengan SVM untuk mengklasifikasikan teks sudah bisa dibilang baik karena berupa analisis sentimen negatif atau positif, di mana menghasilkan tingkat akurasi mencapai 83%. Selanjutnya yang ketiga, model yang dihasilkan terbilang overfitting karena ketika mencoba memprediksikan dengan data train menghasilkan tingkat akurasi mencapai 95%, selisih 12% dengan akurasi prediksi menggunakan data tes. Dan terakhir, akurasi pada cross validation sudah terbilang baik mencapai 80% untuk kasus sentimen analisis ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.